Halo Sobat Alam. Untuk video kali ini judulnya adalah Tuhan itu menganugerahkan kita ada tiga. Pertama fisik, yang kedua psikospiritual, yang ketiga bakteri, mikroba. Nah, mikroba itu ada protozoa, ada jamur, ada candida, yang paling banyak bakteri. Jadi di tubuh kita ini ada bakteri banyak. Di tubuh tumbuhan juga bakteri banyak. Di buah, di sayur banyak bakteri. Di hewan-hewan banyak bakteri. Cuma risetnya dulu orang tua kita dulu bakteri itu jahat ya. Sekarang ternyata bakteri itu baik. Nah, mayoritas bakteri di usus kita, saluran pencernaan dari mulut sampai anus. 70% sampai 80% ya. Bakteri ini kalau dikasih makan, dia akan sangat membantu kita untuk sehat. Kalau dia dikasih makan yang dia tidak sukai, dia akan berubah. Jadi berubah itu gennya akan berubah. Yang dulunya baik akan menjadi jahat. Gitu. Sehingga makanan-makanan yang kita makan ini, misalnya makan gula, kalau normalnya bakteri akan berubah menjadi glukosa. Tidak, dia akan berubah jadi karena dia jahat, dia akan berubah menjadi aldehid. Aldehid itu alkohol. Dia akan merusak lever dan otak. Makanya banyak orang sekarang, zaman sekarang, otaknya error, ya kan? Kalau makan makanan protein, harusnya menjadi ini ya, menjadi asam amino. Karena dia jahat, dia akan berubah jadi aloksan. Aloksan itu meracuni pankreas. Nah, salah satu makanan yang paling dia suka itu ya fermentasi. Nah, itu. Fermentasi itu pasti banyak. Fermentasi itu pasti ada enzimnya. Makanya ketika enzimnya ada enzimnya, ada bakterinya. Yang paling sering itu lactobacillus dan bifidobacterium. Dan banyak mineralnya. Saya pernah cek potensi itu di lab Saraswati. Banyak mengandung kalsium, banyak mengandung magnesium, banyak mengandung natrium, banyak mengandung kalium. Kalium inilah yang akan menyelamatkan kita menjadi sehat. Enzim tidak bisa bekerja kalau tidak ada mineral ini. Makanya dikatakan cofactor enzim. Kenapa banyak orang saraf kejepit? Ya, saraf kok bisa dijepit? Karena kekurangan kalsium. Kenapa bisa kekurangan kalsium? Karena makanannya tidak disukai bakteri. Sehingga membuat pH darah jadi asam. pH darah asam, bakteri akan berubah menjadi jahat. Nah, itu dia. Tubuh itu cerdas. Tuhan sudah memberikan kecerdasan kepada tubuh ini. Tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau diberikan nutrisi. Betul nggak? Berikannya nutrisi. Siapa yang diberikan nutrisi itu? Ya isi bakteri ini. Apa yang dibutuhkan? Sekarang pertanyaannya, makanan apa yang dibutuhkan bakteri? Ya itulah itu hijau itu. Ada brokoli, ada pokcai, ada itu yang disuka. Klorofil, banyak klorofil. Kemudian jadi sayuran hijau lah, ya itu paling disukai. Kemudian yang kalau rempah-rempah, jahe, ya kan, kunyit, disuka itu. Kalau apa itu bawang merah, bawang putih, disukai. Protein, kacang-kacangan, dia suka itu. Jadi ya setiap hari harus makan itu, ya supaya dia senang, dia akan berubah. Nah itu. Nah tadi sekarang banyak banyak orang yang sakit, ya, betul kan? Kalau Tuhan sudah makasih kita bakteri, kenapa banyak orang sakit? Nah itu, kenapa? Nah normalnya satu sel dikawal oleh 10 bakteri. Tapi
Tapi secara penelitian saya baca satu literatur penelitian di satu negara itu ternyata bakteri kita berkurang, bukan lagi 10, ada yang 5, ada yang 3. Kenapa begitu? Nah, ini karena lifestyle, kembalikan lifestyle. Nah, pertama psikospiritual tadi mudah stres, ya kan? Kemudian apalagi makanan-makanan junk food, terutama makanan-makanan yang sweetener, pemanis, itu dia tidak suka itu. Nikotin, ya kan? Dia tidak suka itu. Dia akan berubah. Jadi berubah di sini bukan jumlahnya, jumlahnya bukan hanya jumlahnya, tapi genetiknya dia berubah. Jadi bakteri itu dia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau suatu komunitas mikrobioma itu banyak di situ spesiesnya, strainnya banyak, miliaran, tapi dia akur. Manakala satu ada yang paling dominan, nah dia itu bisa. Jadi ada 3 faktor mengapa bakteri ini bisa berubah. Yang pertama, dia migrasi ke tempat lain. Nah, misalnya begini, sekarang banyak penyakit GERD, ya GERD. Apa itu asal GERD? Asam lambung. Kenapa bisa berubah? Kenapa orang bisa kena asam lambung? Bisa kena tunggal, bisa kena kanker. Ada yang tahu kenapa? Ya, angkanya meningkat. Jangan sepelekan itu penyakit GERD. GERD itu nanti bisa jadi autoimun, bisa menjadi cancer. Ya. Kenapa bisa? Di lambung itu banyak bakteri hidup di situ. Bakteri Helicobacter pylori, bakteri E. coli, bakteri Salmonella, bakteri Neisseria meningitis. Dia hidup di situ. Kenapa dia bisa hidup di situ? Karena itu membantu pencernaan kita. Habitatnya itu, kalau lambung itu dalam keadaan kosong, tidak bekerja, dia itu asam. Tetapi bakteri bisa hidup, tidak terlalu asam dia. Ya sekitar 6 lah ya. Ada 2 di saluran cerna yang membuat pH-nya asam. Lambung dengan usus besar. Asam tapi tidak terlalu asam. Ya sekitar 6 ya. 2 tempat ini yang sering sakit. Ya, pernah dengar? Ya kalau lambung kan sudah sering dengar ya. Apa semuanya. Tapi usus besar sering apa di situ? Ya sembelit boleh. Apa lagi? Kanker usus. Karena bakterinya berubah di situ. Nah saya bicara ini yang umumnya GERD. Kenapa bisa GERD? GERD itu kalau di medis itu penyebabnya paling sering itu Helicobacter pylori, ya kan? Pada saat kita makan misalnya makanan protein hewan ya, daging, ayam, telur, itu pH-nya langsung asam, bisa sampai 2, 0 sampai 2. Apa filosofinya sampai 2? Saya tadi belajar filosofi. Filosofinya asam ini yang 0 sampai 2, silet bisa hancur itu silet karena saking asamnya. Nah bakteri ini terganggu. Nah, gue terganggu nih, lo suka makan daging ini, terganggu dia gue ini. Maka bakteri itu mengeluarkan enzim urease namanya. Enzim urease dari mana? Fermentasi daripada amoniak. Daging-daging yang difermentasi itu menghasilkan amoniak, urea. Urea itu apa urea? Pupuk. Anda makan pupuk, makanya banyak orang sakit. Itu yang disukai orang. Tiap hari makan ayam geprek, makan sosis. Urea itu Bu. Maaf ya, saya yang menjual, saya bukan kontra, tidak, tapi harus diimbangi. Makanya kita harus mengimbangi makanan kita. Nah urease ini akan menghasilkan gas amoniak.
Nah, gas amoniak ini dipakai oleh bakteri cerdas loh. Dipakai untuk melindungi dirinya supaya dia tidak teriritasi dengan asam klorida, ya kan? Nah, asam klorida keluar, tubuh mengeluarkan enzim pepsinogen untuk mencerna daging apa semua itu. Setelah dia terlindungi, tidak teriritasi oleh asam yang sangat pekat itu, dia akan menginfeksi sel lambung kita. Apanya yang bisa infeksi? Kelenjar yang menghasilkan produksi asam lambung. Kelenjar asam lambung terinfeksi, otomatis macet dia. Makanya orang-orang yang GERD sebetulnya itu asam lambungnya berkurang. Nah, itu jadi habitatnya terganggu. Kalau berkurang, maka pepsinogen tidak terproduksi. Otomatis gangguan pencernaan. Jadi makanan Anda makan di situ ada daging, ada ayam, ada nasi, ada sayur, itu lama di situ dicerna. Lama terfermentasi itu. Akhirnya menghasilkan gas. Klep lambung, saluran tenggorokan masuk ke lambung ada klep. Didorong oleh gas terbuka. Naiklah itu cairan masuk. Oh, saya GERD. Nah, itu ceritanya di situ. Dikasih antasida, tidak akan sembuh. Anda harus merubah pola makan Anda. Anda berubah pola makan Anda, bakteri yang jahat itu akan berubah jadi lagi. Komunitasnya terjadi. Gampang kan solusinya? Gampang sekali. Atau Anda makan probiotik, bahan-bahan fermentasi, dia akan normal kembali. Selesai. Nah, kalau dia pindah dari lambung ke usus halus, dia akan menyebabkan infeksi radang, sehingga terjadilah usus bocor. Nah, usus bocor dikenal dengan leaky gut. Nah, sini mulai terjadi banyak penyakit, autoimun dan sebagainya, bla bla bla. Jadi habitatnya terganggu, dia migrasi. Kemudian ada kita makan makanan yang tidak higienis, masuk bakteri jenisnya, terganggu lagi, terjadilah bakteri jahat. Nah begitu. Jadi bakteri ini sangat bagus. Nah pada saat Anda sakit, Anda minum probiotik atau makanan-makanan yang berfermentasi, itu sangat membantu. Ya, sangat membantu. Jadi alam ini Tuhan sudah menciptakan kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di alam ini, sehingga sebaiknya Anda mengurangi konsumsi obat, ya. Jadi bukan saya anti obat, bukan. Obat hanya digunakan pada saat dibutuhkan. Kalau dibuka di mana-mana dipakai tiap terus menerus merusak. Nah terutama ini antibiotik. Antibiotik itu sangat merusak bakteri dalam tubuh kita, sangat merusak. Oleh karena itu janganlah mengkonsumsi antibiotik kalau tidak perlu. Caranya bagaimana? Gampang. Kalau Anda dikasih antibiotik oleh dokter, saya dikasih antibiotik. Ini antibiotik apa? Tanyakan antibiotik yang khusus untuk bakteri itu. Kemudian Anda combine dengan probiotik. Biasanya kalau di rumah sakit minum antibiotik itu satu kur namanya, minimal 1 minggu. Dengan probiotik cuma 2 hari Anda bisa sembuh. Minum antibiotik, probiotik 2 hari sembuh. Gak usah banyak-banyak, karena probiotik inilah yang akan menetralkan bakteri-bakteri yang jahat tadi. Nah itu. Jadi penyakit-penyakit sekarang itu bisa diatasi dengan probiotik, dengan fruit enzim, ya. Inilah makanan-makanan yang sangat kita butuhkan untuk ke depan. Jadi saya berpikir bahwa kesehatan manusia hanya bisa dijaga oleh probiotik dan enzim, fruit enzim, itu saja. Kalau obat-obatan hanya sebagai pendamping. Tapi orang mereka justru probiotik dan fruit enzim itu sebagai pendamping. Ya, kebalik dia.
Ya, saya maklum karena ibunya mereka nggak ada, ibunya mereka nggak sampai ke situ, ya. Gitu. Contohnya saya maaf Bapak Jaya, waktu COVID, ya, saya suntik probiotik, hampir 1.000 orang saya suntik, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kena. Ada pun kalau kena, cepat sembuh. Sebetulnya virus itu sama dengan bakteri itu satu rumpun. Virus itu tidak suka manusia, sukanya sama bakteri, karena ketemu ces dia. Karena lingkungannya terganggu dengan zat-zat kimia, maka dia masuk ke manusia. Manusia karena pola makan yang nggak bagus, bakterinya berubah jadi jahat, autoimunnya, sistem imunnya itu menurun, sehingga mudah sakit orang sekarang. Itu ya. Cuma virus itu tidak lengkap, dia punya gen. Sementara bakteri lengkap. Untuk berkembang virus butuh gen, makanya masuk di bakteri. Nah, itu. Bagi orang-orang yang kena COVID, karena bakteri jahatnya banyak, makanya dia masuk ke manusia. Itu, ya. Saya memakai pola makan kalau keseimbangan asam basa. Kalau Anda mungkin tahu food company, ya, tahu ya food company. Pernah tahu food company? Keseimbangan basa. Kalau saya menamakannya pola makan alami, karena alaminya yang kita mau pakai. Kemudian saya kasih makanannya probiotik itu. Ya, kemudian banyak kasih probiotik, itu banyak yang sembuh. Jadi tidak perlu minum obat dibutuhkan. Nah yang anehnya itu biasanya orang datang sama saya diabetes, ada kolesterol, biasanya obatnya 11 jenis. Itu saya pilih-pilih cuma 2 yang saya pakai. Yang 9 saya buang, nggak butuh. Nah, ini kan aneh kan, orang sudah sakit disuruh makan obat, maka organnya tambah rusak, ya kan, organ tambah rusak. Oleh karena itu, dengan potensi probiotik, insya Allah kita akan semakin sehat. Gitu. Nah itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Terangkan tentang bakteri-bakteri dan dengan sakit GERD dan lambung. Memang itu kebanyakan itu biasanya terjadi di daerah-daerah di kampung ya. Itu kebanyakan memang meninggal pun bisa karena asam lambung. Dan tadi dokter bilang bisa diminimalis dengan probiotik dan fluid engine. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya dikhususkan untuk yang asam lambung, GERD atau yang MA, atau memang untuk semua jenis penyakit probiotik dan fluid engine itu bisa digunakan ke setiap orang atau tergantung kasus per kasus? Itu aja sih. Semua penyakit, karena kita cara pandangnya ini ya, ada cara pandang orang Barat ya. Dia memperlakukan bakteri itu seperti obat. Oh, bakteri ini menyebabkan penyakit ini, itu salah. Semua probiotik asal dia multi strain itu sudah bisa masuk. Karena ini komunitas bakteri yang kita kasih bayar. Bakteri mikrobioma, ekosistem bakteri dalam usus itu multi strain. Paling dominan itu ya Lactobacillus bifidobacterium. Kita kasih masuk juga probiotik yang multi strain, itu sudah aman. Jadi semua penyakit. Yang penting pertama di samping itu pola makannya dijaga. Pola makan keseimbangan asam basa kalau saya pakai ya. Keseimbangan asam basa itu begini, contohnya keseimbangan basa makan sayur dengan nasi. Nah, itu berpuasa. Yang membuat pH asam itu nasi dan protein lemak, ya kan? Yang membuat basa sayur buah. Gitu. Jadi ada keseimbangan asam basa. Itu akan sembuh, sehat selamanya. Dan tidak akan datang lagi penyakit itu. Jadi pola makannya dijaga, ya. Kasih makanlah bakteri-bakteri itu, ya, terutama makan sayur dan buah, ya, rempah-rempah. Jadi untuk semua penyakit ya. Ada lagi? Kan kalau GERD makan yang hewani itu cepat kumatnya. Iya. Nah, kalau misalnya saya itu punya GERD tapi asam urat juga tinggi.
begitu. Nah, itu cara gimana kan sedangkan kita harus banyak makan sayur ya. Ya. Nah, gimana cara menanganinya itu? Asam urat itu awalnya karena suka makan protein hewani, paling sering itu. Kemudian suka makan yang manis-manis, ya. Nah nanti kalau sudah lama ini asam uratnya itu bisa merambat ke sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran itu tidak absolut, tidak mutlak. Oleh karena itu sayuran itu nggak masalah, terutama yang hijau. Jadi yang hijau. Ya kalau saya anjurkan itu paling bagus itu green juice. Green juice ya. Pernah dengar green juice? Ya. Ya itu misalnya sawi hijau, kasih nanas, kasih jeruk nipis di blender bisa. Jadi itu ya. Jadi nggak masalah. Nah kemudian kalau Anda punya perut enzim, lebih bagus lagi dicombine. Tapi dengan syarat makan green juice atau makan buah sebelum makan, ya kan? Sebelum makan. Kemudian sayurnya harus banyak ya. Nasinya sedikit aja. Ya. Kalau pagi ya makan minum air, makan buah, itu aja. Nggak boleh makan berat. Itu akan sehat itu. Oh itu jangan. Nah, ini saya juga banyak dapat diet itu makan telur pagi itu harus 2-3 rusak tuh gitu, rusak. Nah saya mau tanya dulu ya, ini kenapa protein hewan itu sangat berat di tubuh? Ini logikanya saja. Tempe, ikan, daging, mana lebih bisa dimakan mentah? Tempe kan, itu oke. Mana lebih mudah direbus, ikan atau daging? Ikan. Nah, habis saja untuk merebus daging butuh waktu. Apalagi lambung kita. Bayangkan nggak kalau Anda makan daging berapa jam di situ? Sehingga banyak orang sakit. Tidak ada nutrisi yang Anda dapat, malah toksin. Jadi bisa terlibat di situ. Nah oleh karena itu orang-orang yang GERD, rubah saja pola makan. Ya, kalau saya sarankan orang GERD itu jangan dulu makan ini, protein hewani. Coba konsumsi protein nabati. Ya, 3-4-2. 4 kali makan protein nabati atau tempe dalam seminggu, 2 kali makan ikan, itu sudah aman itu. Ya, jangan makan daging lah itu. Ya, bukan berarti saya anti penjual daging ya. Nanti wahin Pak Dokter nanti Pak. Ini juga kesehatan. Saya orang-orang yang sakit apa saja, saya tidak suruh makan protein hewannya, rusak gitu ya. Tapi ada juga justru ada diet yang suruh makan daging. Nah, gitu. Boleh makan buah. Saya ingin tanya, kenapa kita harus makan buah setiap hari, makan sayur setiap hari? Itu kan begini. Hati kita itu setiap hari itu dari usus masuk ke hati itu disuplai toksin dari usus, disuplai bakteri masuk ke hati, itu pasti ada itu bakteri jahat. Bakteri ini hati ini akan menetralkan ini bakteri, menetralkan ini toksin, tapi dia memakai zat kimia yaitu radikal bebas. Radikal bebas ini setelah netral semua bakterinya, netral semua toksinnya, dia harus dimusnahkan. Dimusnahkan dengan apa? Dengan antioksidan. Antioksidan dari mana? Dari buah, terutama jeruk. Nah kalau Anda tidak makan buah, maka livernya akan sakit. Gitu. Ya, tubuh kita itu luar biasa sistem bakterinya ya. Nah, saya pernah dengar katanya kita banyak, seperti dokter bilang kan banyak makan fermentasi juga ya, bagus. Nah salah satu peyem itu bagus. Sering makan peyem, tape peyem ya. Bagus, ada masukan. bagus. Sama tempe juga, tempe kan juga fermentasi. Ya.
enzim, ya fermentasi yang lain. Yang paling baik itu komposisi atau kandungan yang hasilnya seperti apa. Karena saya beberapa kali membuat fermentasi dari misalnya cuka apel dengan gulanya itu bisa perbandingannya kalau apelnya 1 kilo, gulanya setengah kilo. Menurut saya cukup banyak. Mula-mula saya fermentasi 45 hari, manisnya masih terasa. Lalu resepnya diubah menjadi 6 bulan. Itu manisnya masih terasa. Nah, yang manis ini apakah memang sudah terjadi asam laktat atau asetat, saya lupa. Sudah terjadi asam itu yang baik untuk tubuh, ataukah fermentasi yang harus asam hasilnya baru itu yang lebih baik? Sebetulnya probiotik yang mana gitu? Karena sekarang saya juga lagi hari kedua sedang detox dari Proni 1 bulan, membuat tubuh kita lebih kuat. Terima kasih. Jadi sifat bakteri itu dia tidak mau only strain, satu strain. Kalau satu strain dia rusak, dia akan jahat. Makanya ada minimal 2 strain. Biasanya di fermentasi itu ada 2 strain biasanya itu. Laktat asid sama bifidobakterium. Itu paling sering itu. Nah, cuma masalahnya saya sudah tanya-tanya laboratorium yang ada di Indonesia itu terbatas kemampuannya untuk mendeteksi strain ini. Tapi Anda jangan khawatir bahwa kalau fermentasinya itu prosesnya sesuai dengan prosedur, itu pasti ada 2 strain di situ. Kalau bukan lactobacillus sama bifidobakterium, itu 2, itu yang paling sering. Dan ini yang paling umum di tubuh kita. Kalau dia 1 strain, pasti dia busuk. Pasti busuk. Kalau sudah fermentasi busuk ya berarti nggak bagus. Dia pasti ada di situ, 1 strain. Nah, itu. Jadi biasanya fermentasi bagus itu pasti asam, menimbulkan asam laktat. Jadi ada satu asam yang sangat bagus bagi tubuh yang dihasilkan oleh bakteri ini, yaitu short chain fatty acid, ya, asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek itu dihasilkan dari fermentasi oligosakarida yang berasal dari serat-serat. Itu akan dirubah menjadi asam asetat, asam propionat, asam butirat. Asam asetat itu bagus untuk membersihkan usus. Asam butirat untuk membersihkan liver. Asam propionat untuk sel saraf. Jadi kalau asam itu bagus untuk enzim, probiotik. Itu. Cuma masalahnya sarana untuk mengetahui di bakteri apa, kita belum ilmunya sampai belum di situ. Tapi kalau di luar negeri sudah ada, oh ini bakteri ini. Tapi yakinlah bahwa kalau Anda makan buah, makan sayur, pasti ada bakteri di situ. Pasti ada. Anda kalau itu makanlah itu. Barangkali cukup sekian barangkali, ya. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah, itu udah.